keluar. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu ya, takutnya bertanya-tanya kita kenapa ada 3 kursi di sini. Nah, jadi nanti itu di dalam sesi 2 ini ada yang namanya itu beberapa part itu dari dalam diri kamu. Jadi nanti fungsinya dari diri kamu itu apa saja nanti disebutkan di dalam kursi. Sebelum dilanjut, gimana setelah sesi pertama kemarin? Apakah ada perubahan? Tentunya ada, jadi lebih santai aja sih. Jadi lebih santai. Selain lebih santai, apa masih ada? Lalu untuk skalanya, kalau di sesi pertama kemarin ada di skala 5 ya. Kalau saat ini skala ini dari 5 ke 6 itu naik 1 poin. Nah, apa sih yang membuat poin itu naik? Karena semakin dari sini merasa lebih santai aja. Sekarang coba kamu ceritakan kembali terkait konflik yang menurut kamu sangat mengganggu pikiran saat ini. Yang berpikiran itu sih lebih kepada yang percaya Allah itu beliau juga saya itu merasa ya lebih kalau yang ditolak orang, terus juga itu sulit percaya juga, dan ya bisa membuat untuk saya itu harus bersemangat. Jadi merasakan akhir-akhir itu jadi pikiran kamu itu menjadi merasa kurang aware dan kurang semangat juga ya, karena dari kepercayaan. Lalu kapan terakhir kali perasaan itu muncul? Apa ya, sebelum-sebelumnya persisnya hari apa hari itu? hari berarti hari Sabtu. Siang atau Pagi. pagi? Di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di dalam Ruangan. Di tempatnya di mana? Sendiri atau orang? sendiri. Lalu kalau masih ingat, kamu memakai baju warna apa? Kerudung? Sekarang kamu tutup mata dan bayangkan jika saat ini kamu sedang berada di kondisi ketika kamu mengalami hal ini.
itu menyebutkan bahwa ketika sedang berada di kamar dan sendirian, rasa takut ini sering muncul karena akibat dari pencernaan. Apakah betul? Selanjutnya, sebenarnya fungsi takut dalam diri salsabila itu buat apa? Untuk lebih waspada sih sama hal-hal sekitar aja. Oke, jadi fungsi dan peran si takut dalam diri salsabila itu agar lebih waspada lagi ya terhadap hal sekitar. Oke, selain waspada apa masih ada? Sebagai bentuk apa ya? Bentuk untuk lebih mandiri aja kan kalau misalnya kita takut itu jarang susah percaya sama orang. Jadi ya buat periksa diri sendiri lah kayak gitu. Jadi selain waspada, fungsi si takut ini sebagai apa ya agar diri salsabila itu jadi lebih mandiri. Oke, apa masih ada? Oke, sudah. Sekarang boleh kembali lagi ke yang sebelumnya. Oke. Sekarang boleh menutup mata lagi. Nah, tadi salsabila sudah menyebutkan ada bagian dari diri salsabila itu yang pertama ada si takut. Nah, selain si takut tadi, apakah masih ada part yang lain? Sedih. Masih sedih. Sekarang boleh buka mata dan lihat di sini di kursi ini ada si sedih. Sekarang coba salsabila tunjukkan kursi sedih. Oke, sekarang tutup mata dan pikirkan satu momen di mana salsabila merasa sedih dan kapan terakhir kali merasa sedih. Coba pikirkan dan apa yang terjadi ketika rasa sedih itu muncul. Sudah terbayang? Boleh diceritakan. Saya merasa sedih pada hari Jumat karena terbayang akan relationship saya itu tuh apa ya karena mungkin ada mau juga dari saya kalau Kita beli dulu. terakhir saya merasa sedih itu pada hari Jumat kemarin karena saya memikirkan tentang relationship saya adalah ya tentunya dengan pasangan saya itu tuh kayak sedih aja gitu takut saya takut kehilangan atau apa gitu sih sedihnya. Jadi terakhir kali salsabila merasa
sedih yaitu pada hari Jumat ya, ketika memikirkan hubungan dengan pacar Naila Salsabila, karena mungkin itu akibat dari perceraian yang trauma. Oke. Nah, lalu sebenarnya apa fungsi si sedih dalam diri Najwa itu? Diri Salsabila itu apa? Si sedihnya itu mungkin untuk lebih bisa jangan terlalu percaya sama orang kali ya, karena kalau misalnya kita terlalu percaya sama orang takutnya mereka bakal gitu. Selain itu, apakah masih ada? Tadi kan dari sisi itu berarti adalah part yang negatif ya dari diri kita itu. Nah, apakah part negatif itu ingin kamu ubah menjadi positif? Iya. Oke. Maaf tadi karena jika dikasih nama dari si sedih ini tadinya sedih menjadi Bahagia. ya. Nah, sebenarnya fungsi dan peran si bahagia dalam diri kamu itu apa? Tentunya kalau kita bahagia, kita lebih bersemangat untuk menjalani hidup, dan juga kita bisa berfokus untuk mencapai hal-hal yang diinginkan. Sekarang boleh membuka mata kembali dan kembali lagi ke posisi sebelumnya. Sekarang boleh membuka mata. Sekarang coba lihat fungsi yang ini yang si takut tadi sama si sedih. Nah, dari kedua bagian diri kamu itu, apakah dari sisi takut dan si sedih itu, apakah ada part yang lebih dewasa? Ada sih. Ada. Kalau dikasih nama siapa? Sabar. Sekarang boleh melihat kira-kira kapan terakhir kali sabar itu muncul? Hari ini Hari ini. Apa yang terjadi hari ini? banyak hal yang tak disebutkan juga sih, semacam tiba-tiba kurang makanan, terus ada hal-hal yang masalah dengan orang dan ini.
si sedih kan. Untuk sedih dan takut, mungkin takut sedih itu aja sebagai manusia, cuman jangan terus-terusan, karena semakin kita dewasa semakin banyak mendengar orang, semakin apa ya, dengan jiwa-jiwa yang tentunya membuat kita menguras tenaga kita. Jadi lebih banyak sabar yang karena nggak ada salahnya kita jadi nggak bisa sabar, cuma ya ada batasnya juga dalam apa ya, sebenarnya itu ya sabar boleh, cuma kalau udah diinjek-injek bukan bisa tolong gitu. Jadi si takut dan si sedih gak perlu takut untuk kenal orang lagi, dan gak perlu sedih juga jika tiba-tiba meninggal kita, karena setiap orang ada masanya. Dari si sabar ini sudah menyampaikan kepada si takut dan si sedih. Sekarang gantian dari si takut menyampaikan kepada si sabar. Untuk sabar mungkin ya, kalau misalnya kita jadi sabar terus tapi orang-orang yang menghadapi ya apa ya, juga sih takut dimarahin, takut alasan yang sama kita. Wajar kalau misalnya kita takut dan berwaspada sama orang lain, cuman ya tetap ada batasannya juga gitu, nggak bisa sabar terus. Jadi sudah menyampaikan dari bagian sabar. Sekarang dari bagian sedih kepada si sabar. Untuk sabar, kadang kalau misalnya kita apa yang dilakukan secara tidak baik oleh orang-orang, kita tuh sering merasa sedih dan sering merasa tidak dianggap, itu kalau orang-orang tuh bentuknya sangat benar. Cuman itu tuh ya wajar dari manusia aja kan. Kalau manusia diperlakukan dengan baik itu pasti merasa sedih. Itu tuh bukan hal yang apa ya, hal yang aneh gitu, dan bukan hal negatif juga. Sudah. Sekarang kembali lagi ke sisi sabar. Tadi kamu sudah menyampaikan beberapa hal dari si sabar ke bagian yang lain, yaitu ke si takut dan si sedih. Nah, apakah dengan si sabar ini bisa membantu antara kedua partner yang negatif ini? Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Sekarang coba yakinkan si takut dan si sedih ini bahwa si sabar mampu membantu. Untuk si takut dan si sedih, ya emang sewajarnya manusia pun berhak gitu untuk merasakan segala perasaan. Cuman kalau misalnya kita terus-terusan melawan perasaan jahat, kayak terus-terusan menuruti ego yang dimana sering merasa sedih, sering merasa takut, itu tuh ke kitanya juga takutnya kurang apa ya, kurang bisa bertumbuh. Karena kalau misalnya kita bersabar, kita tuh enjoy, kita tenang, kita pasti lebih bersemangat untuk menjalani hidup tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa sedih. Karena kalau kita
kita udah fokus ke diri masing-masing, ke diri sendiri, itu akan membuat kita tuh ya jauh lebih apa ya, bersinar. Oke, jadi dari bagian si sabar sudah menyampaikan dan sudah yakin ya bahwa si sabar ini mampu untuk membantu dari si takut dan sedih. Oke, sekarang boleh kembali untuk sekarang coba perhatikan kembali kursi yang ini si takut dan si sedih. Tadi kan ini sudah saling menyampaikan ya dari sisi dari part-part mereka. Oke. Sekarang bayangkan jika bagian-bagian dari ini sudah bersatu dan berpelukan gitu, karena bagaimanapun part-part ini itu adalah masih bagian dari diri kamu. Oke. Sekarang ikuti kata-kata saya. Takut, sedih, sabar. Kalian adalah bagian dari diri saya. Dan saya juga adalah bagian dari diri kalian. Saya mencintai kalian. Gimana setelah ingin mencoba untuk mendamaikan antara kedua part ini perasaannya? Rasanya sudah terharu ya, karena mungkin agak, kalau dibayangkan memang susah menentukan sisi negatif dan positif. Namun kalau kita bisa. Nah, rasa terharu itu ada di bagian tubuh mana? Tentunya saya Di bagian tubuh. Oh, tubuh ya. Si rasa terharunya dari tubuh. ini sebelum ada. Sekarang coba bayangkan kembali peristiwa tersebut dan ketika kamu sudah bisa mendamaikan antara dari part-part diri kamu itu, tentunya perasaannya itu berbeda kan dari sebelumnya. Gimana perasaannya sekarang dari sebelumnya? Rasanya ya berusaha berikan aja sih, karena kan sabar gitu. Kalau misalnya kita terus-terusan harus menghadapi ego kita, si takut dan si sedih, ya itu udah bikin saya maju gitu. Malah saya terus berusaha terus tanpa memikirkan. Nah, lalu perubahan positif yang terjadi setelah sebelum kejadian sama